Ya, selamat malam teman-teman. Ya, tadi siang saya sudah koordinasi dengan si Pen ya terkait dengan teknik perkuliahan esok hari gitu ya. Jadi teknis perkuliahan kita nanti sama seperti minggu lalu gitu ya. Saya akan recording penjelasan materi. Nanti akan saya masukkan ke YouTube gitu ya. Nanti link YouTube-nya saya akan share melalui Adlink. Jadi pastikan teman-teman akses materi itu yang pertama, terus yang kedua adalah akses link YouTube melalui Adlink gitu ya. Diklik nanti link tersebut akan mengarahkan teman-teman ke video yang ada di YouTube gitu ya. Pastikan teman-teman menonton penjelasan materi dari saya karena saya akan monitor kehadiran teman-teman melalui uh, apa namanya? Jumlah orang yang menonton gitu ya. Jadi akan terlihat siapa saja yang menonton video penjelasan materi dari saya, namanya siapa, emailnya siapa, apa, itu akan terrecord, gitu ya. Jadi pastikan teman-teman nonton semua. Ya, baik. Langsung saja kita mulai terkait dengan materi perkuliahan hari ini, yaitu terkait dengan askep pada kelompok dewasa ya, baik pada pria maupun wanita, itu ya. Nah, karena ini setting yang komunitas, agregat ini uh, banyak di masyarakat itu ya, lebih dominan gitu ya, ada di masyarakat dibandingkan dengan agregat-agregat lainnya gitu ya. Sehingga teman-teman perlu memahami kalau saya berhadapan dengan orang dewasa, apa sih yang harus saya tanyakan gitu ya. Bagaimana saya harus berkomunikasi ya, strategi apa yang saya lakukan, pendekatan yang bagaimana yang cocok gitu ya. Itu yang penting untuk teman-teman pahami terkait dengan asuhan keperawatan pada agregat ini gitu ya. Karena kalau ini nggak tepat ya, nanti teman-teman akan mengalami kesulitan gitu ya pada saat implementasi tindakan keperawatan di masyarakat gitu ya. Karena ini masyarakat kan ada kelompok sehat, ada kelompok sakit gitu ya. Nah, dua hal ini aja mempengaruhi gitu ya. Strategi komunikasi yang teman-teman terapkan itu akan mempengaruhi keberhasilan dari proses keperawatan yang akan teman-teman lakukan di keluarga maupun masyarakat gitu ya. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kita harus tahu kenapa sih saya harus mempelajari asuhan keperawatan pada agregat dewasa gitu ya. Apa yang menarik gitu ya. Nah, ini yang harus teman-teman pahami bersama gitu ya. Yang pertama saya akan perkenalkan dulu terkait dengan tujuan SDGs ya. Saya yakin teman-teman juga udah terpapar gitu ya tentang SDGs. Cuma saya mau ingatkan kembali saja bahwa di goals yang ketiga itu kita akan belajar terkait dengan kehidupan sehat dan kesejahteraan tuh ya. Nah, coba kita pilih bersama. Kira-kira dari beberapa goals ini yang mana sih yang uh, cocok gitu ya, yang merupakan goalsnya pada agregat dewasa gitu ya. Nih, contoh angka kematian ibu ini dewasa, HIV, kemudian tuberkulosis, lalu apalagi tekanan darah tinggi gitu ya pada dewasa. Walaupun beberapa penyakit yang tadi ya, beberapa masalah kesehatan yang tadi juga umumnya bisa terjadi pada agregat lainnya gitu ya, pada anak-anak bisa, pada remaja bisa, pada lansia juga bisa. Kayak misalkan uh, si mana tadi hepatitis misalnya atau tuberkulosis bisa aja yang mengalami tuberkulosis agregat remaja gitu ya. Ya, ini yang harus teman-teman pahami. Kalau misalkan saya ketemu dengan masyarakat, ternyata em, lagi KLB gitu ya. KLB-nya tentang tuberkulosis di RT X gitu misalnya, eh, ada beberapa orang gitu ya. Ada beberapa kakak yang menderita TB gitu misalnya, nggak berobat rutin dan lain sebagainya. Nah, strategi-strategi itu yang perlu teman-teman pahami bersama, gitu ya. Ini juga obesitas, ya. Lalu apa lagi? Akibat bunuh diri. Masalah kesehatan yang ada di masyarakat itu kompleks, teman-teman. Ya,
Karena di masyarakat ini kan sebetulnya tidak hanya yang sakit aja, tapi yang sehat juga ada. Kayak misalkan ya, yang teman-teman intervensi itu jangan berharap hanya yang sakit aja. Yang sehat juga harus teman-teman intervensi. Ingat, kalau di masyarakat itu yang lebih ditekankan itu promotif dan preventif. Tapi kuratif dan rehabilitatif nggak boleh diabaikan juga ya. Promote, ya, kita memberikan edukasi, kita memberikan promosi kesehatan, melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, gitu ya. Lalu ada juga specific protection, ya. Specific protection itu pencegahan spesifik dari masalah kesehatan yang mungkin timbul. Misalkan ya, hepatitis, gitu ya. Ada pencegahannya. Misalnya kita dengan melakukan vaksinasi, gitu ya. Datang ke fasilitas layanan kesehatan, sampaikan kepada petugas kesehatan bahwa ada keluarga saya yang menderita bla bla bla, ya. Artinya saya kan beresiko, ya. Saya ingin cegah, ya. Bisa saya diberikan vaksin ini, gitu ya. Sampaikan gitu, kebutuhan. Masyarakat menyampaikan kebutuhannya kepada nakes itu ya, pada perawat, pada dokter atau nakes-nakes lainnya gitu ya. Apa sih kebutuhannya gitu ya. Nah, terkait juga dengan eh, angka depresi ya teman-teman. Jadi masalah kesehatan yang ada di masyarakat itu salah satunya adalah mental health teman-teman. Ini nggak bisa dipungkiri ya. Walaupun ini spesialisasinya adalah keperawatan jiwa gitu ya. Tapi namanya kita di masyarakat, gitu ya, perawat kesehatan komunitas, gitu ya, kita juga harus menguasai ilmu-ilmu lainnya. Ilmu medical bedah harus kita kuasai, ilmu keperawatan anak harus kita kuasai, ilmu manajemen harus kita kuasai, ilmu perawatan jiwa harus kita kuasai, karena nggak menutup kemungkinan yang menderita penyakit tertentu, yang mengalami masalah kesehatan adalah kelompok-kelompok ini. Misalnya pada kelompok anak-anak gitu ya. Kita bisa gunakan pendekatan perawatan anak gitu ya. Jadi perawat kesehatan masyarakat itu harus menguasai berbagai ilmu, berbagai disiplin ilmu keperawatan gitu ya. Hanya settingnya saja yang berbeda gitu ya. Dan jenis tindakan yang kita lakukan sifatnya promotif dan preventif gitu ya. Sedangkan kuratif kita bisa sampaikan ya kepada masyarakat. Silakan untuk datang ke puskesmas ya. Paskes atau kita tanyakan paskes satu di mana Pak Bu, gitu ya. Lalu arahkan pesertanya, arahkan masyarakatnya untuk datang ke paskes satu dulu ya. Paskes satu tidak bisa menangani karena ada kendala A B C D gitu ya. Bisa dirujuk ke fasilitas layanan kesehatan tingkat lanjut gitu ya, rumah sakit ya. Ya, banyak sekali ya SDGs ini yang harus kita capai. Karena ini PR bersama sebetulnya kalau ngomongin SDGs ya. Gak hanya perawat kesehatan komunitas aja, tapi perawat-perawat di clinical setting juga ya. Ini goals kita bersama yang harus kita sepakati dan harus kita tangani bersama gitu ya. Sebagai tenaga kesehatan. Ya, lalu nih persentase merokok ya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini yang harus kita pahami bahwa tindakan keperawatan yang kita lakukan di masyarakat tujuannya adalah untuk mencapai goals-nya SDGs gitu ya. Goals-nya kita bersama gitu ya. Karena kalau kita menyehatkan yang satu, yang lainnya diabaikan, nah ini juga berisiko menderita penyakit tertentu. Yang lainnya juga sama gitu, sehingga punya porsinya masing-masing gitu ya kalau di masyarakat. Ya, angka harapan hidup ya. Harapannya kita pengen setiap tahunnya mengalami peningkatan ya angka harapan hidupnya gitu. Misalnya kalau sekarang angka harapan hidupnya sekian persen nih misalnya ya, 70 sekian persen atau ada di angka rata-rata orang hidup 70 tahun gitu misalnya. Lalu naik lagi di 2035 naik menjadi rata-ratanya 72 tahun gitu ya. Angka usia harapan hidup gitu ya. Semakin meningkat gitu ya. Nah, tantangannya sekarang adalah personal lifestyle ya. Personal lifestyle artinya perilaku-perilaku.
penyakit-penyakit ini kan sebetulnya penyakit-penyakit, ada beberapa penyakit yang bisa dicegah sebetulnya dengan modifikasi perilaku. Masalahnya adalah tidak semuanya memahami atau udah paham tapi bandel gitu ya. Sehingga tetap aja terjadi itu masalah kesehatan yang seharusnya bisa dicegah tadi. Misalnya TB gitu ya. Kan seharusnya bisa dicegah. Yang pertama, menghindari asap rokok gitu ya. Kalau perokok aktif ya kurangi ngerokoknya gitu kan. Terus modifikasi lingkungan gitu ya. Ruangan di rumahnya itu dibersihkan, ventilasinya, ada pencahayaan yang baik gitu ya. Karena kan kalau perawatan ada salah satu model yang kita jadikan rujukan juga ya. Florence Nightingale nih contohnya ya. Beliau lebih ke lingkungan kan, bahwa lingkungan akan mengaruhi kesehatan gitu ya. Nah, bayangin aja kalau misalkan kamarnya berdebu atau rumahnya berdebu, barang-barangnya itu berserakan di mana-mana, tidak tertata dengan rapi, gitu ya. Itu akan mengaruhi kesehatan. Kesehatan bisa fisik, ya, bisa mental, sosial, kultural, spiritual, ya. Jadi nggak hanya fisik, mulu-mulu fisik nggak, gitu ya. Bisa psikisnya. Coba deh teman-teman, kalau misalkan lihat barang berantakan di kamarnya, sumpek gitu ya, gimana perasaan teman-teman, ya? Klien juga seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini perbedaan usia harapan hidup antara laki-laki dan perempuan. Yang ini perempuan, yang ini laki-laki, gitu ya. Usia harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kalau data antara 90 dan 2013 ya. Nah, nanti teman-teman cari itu usia harapan hidup laki-laki dan perempuan pada riset kesehatan dasar tahun 2018 ya. 2018 coba dicek ya. Saya punya filenya, tapi saya belum buka. Saya belum buka secara keseluruhan yang spesifik saya harus mencari usia harapan hidup gitu ya. Coba teman-teman nanti dilihat ya riset kesehatan dasar karena rujukan kita terkait dengan data ya prevalensi suatu masalah kesehatan untuk saat ini riset kesehatan dasar 2018 karena yang 2000 yang terupdate itu belum keluar itu ya. Sudah ada wacana mau dikeluarkan dirilis tapi belum gitu ya. Silakan teman-teman nanti dicek. Nih. Ini penyebab kematian pada laki-laki dan perempuan. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena ini kaitannya dengan preventif nanti. Teman-teman kalau misalkan menemukan eh, faktor yang mendukung gitu ya, yang memperberat gitu ya, terjadinya masalah kesehatan pada laki-laki atau pada perempuan, artinya kan teman-teman maunya mencegah supaya faktor-faktor itu tidak terjadi sehingga masalah kesehatannya juga nggak terjadi pada laki-laki dan perempuan gitu ya. Angka kematian laki-laki meningkat lebih tinggi dibandingkan perempuan pada kelompok usia 20 sampai 24 tahun. Kenapa? Karena ternyata pada usia segini itu ya, laki-laki kebanyakan merokok. Nggak semua, tapi mostly ya adalah perokok. Nih, surveinya 67% laki-laki di Indonesia adalah perokok. Ya, sementara perempuan hanya 2,7%. Ya. Jadi perbandingannya sangat banyak sehingga angka kematiannya meningkat. Ya, kalau Kemenkes itu punya cerdik ya. Salah satunya adalah enyah asap rokok gitu ya. Karena dengan merokok gitu ya, ternyata dapat mengganggu sistem tubuh ya sehingga akan muncul beberapa masalah kesehatan. Contohnya hipertensi ya. Kalau penyakit saluran pernapasan udah nggak perlu ditanyakan lagi, udah pasti itu, ya. Merokok yang dalam jangka waktu yang lama, gitu ya, dengan dosis harian yang tinggi, gitu ya, akan berisiko mengalami masalah kesehatan pada saluran napasnya, ya. Sistem lainnya juga terganggu, ya, dan cenderung konsisten, ya, karena tadi perilaku, ya, ya. Nah ini, bentar, oke. Ini 10 penyakit terbanyak yang umumnya disebabkan oleh kebiasaan. Ya, 10 penyakit terbanyak
Nanti di slide berikutnya ya, apa jenis penyakitnya. Yang pertama penyebabnya adalah kebiasaan buruk. Contohnya ya, kurangnya tidur, gitu ya. Kita udah tahu nih, jam tidur orang dewasa normalnya sekian jam sampai sekian jam, 6 sampai 8 jam, ya. Tapi kita tetap melakukan, ya. Kita udah tahu bahwa jam 11 sampai jam 1 malam ini waktunya untuk tubuh untuk beres-beres, ya, untuk bersih-bersih. Tapi kita tetap aja begadang, gitu ya. Itu kebiasaan buruk, gitu ya, yang menyebabkan sistem tubuh terganggu, ya. Manifestasi klinisnya banyak, gitu ya. Bisa terjadi peningkatan tekanan darah, peningkatan kadar kolesterol, asam urat, gitu ya, dan lain sebagainya, ya. Kebiasaan buruk termasuk tadi merokok, ya. Lalu kurangnya aktivitas fisik, gitu ya. Itu akan mempengaruhi. Kurangnya aktivitas fisik misalnya akan mempengaruhi terjadinya, akan mendukung, ya, berkontribusi pada terjadinya masalah obesitas dan kegemukan, ya. Gaya hidup tidak sehat, gitu ya. Senang konsumsi makanan instan, bercita rasa asin atau manis atau berlemak, ya. Suka konsumsi jajanan A, B, C, D yang tidak sehat, ya. Sehingga akan berisiko untuk mengalami masalah kesehatan tertentu. Kurangnya deteksi dini. Nah, ini yang perlu teman-teman tekankan. Kalau di masyarakat, ya, kalau belum eh, apa namanya, kalau masih bisa bangun, itu nggak akan dia pergi ke puskesmas atau ke fasilitas lain kesehatan. Puskesmas, klinik, praktek dokter dan lain sebagainya itu nggak, jarang sekali, gitu ya. Yang namanya deteksi dini atau screening ini jarang sekali dilakukan, apalagi pada agregat remaja. Pada agregat dewasa juga sama, ya. Kurangnya deteksi dini, ya. Semakin cepat suatu masalah kesehatan terdeteksi, semakin gampang penanganannya, tingkat keberhasilannya itu semakin meningkat, gitu ya. Akan berbeda kalau misalkan udah telat, kedeteknya itu udah uh, middle stage atau sudah stadium lanjut, gitu ya. Itu udah susah untuk ditangani, gitu ya. Early stage itu akan gampang untuk ditangani, tingkat keberhasilan tindakannya juga semakin besar, gitu ya. Jadi yang harus teman-teman lakukan, ya, pada masyarakat, terutama pada agregat dewasa adalah meningkatkan kesadaran dari masyarakat, melakukan upaya deteksi dini, ya, melakukan screening masalah kesehatan, terutama orang-orang yang punya resiko tinggi. Kalau saya punya keluarga yang hipertensi, saya punya keluarga misalnya yang kardiomegali, artinya saya ini barier, gitu ya. Saya ini pembawa. Bisa jadi saya juga hipertensi. Bisa jadi saya juga mengalami masalah kesehatan yang sama seperti keluarga saya, sehingga harusnya lebih aware untuk melakukan screening, gitu ya. Normalnya seperti itu, gitu ya. Tapi akan banyak sekali alasan-alasan yang disampaikan ke teman-teman nanti pada saat teman-teman datang di masyarakat. Sibuk, nggak ada yang antar, dan lain sebagainya, gitu. Hal-hal seperti itu kan personal problem sebetulnya, ya. Pencegahan penyakit itu kurang, gitu ya. Kadang-kadang ada dua jenis, ada yang dia tidak tahu, ya teman-teman, tidak tahu, gitu ya, tidak mau, nggak mampu. Tiga hal ini yang harus teman-teman pahami bersama, gitu ya. Ini masa kesehatan di masyarakat masih aja terjadi, padahal sudah ada program-program dari puskesmas dan pemerintah, tapi kok masih ada aja, ya, gitu ya. Bisa jadi karena nggak mampu atau nggak mau, gitu ya. Udah dikasih tahu nih pengetahuannya. Kan pertama adalah tidak tahu dulu. Oh, ternyata udah dikasih tahu sama petugas kesehatannya. Udah diberikan edukasi, ya, dan promosi kesehatan oleh petugas puskesmasnya. Naik lagi tingkatannya. Apakah karena nggak mampu?
nggak mampu nih misalnya untuk beli obat misalnya, nggak mampu misalnya untuk mengadakan tanaman-tanaman obat ya, herbal-herbal, naik lagi, apa nggak mau, gitu ya. Jadi itu yang harus teman-teman kaji. Ini masalah kesehatan tetap terjadi karena nggak tahu, nggak mampu atau nggak mau, gitu ya. Ini kaitannya dengan etiologi ya teman-teman. Nanti karena pengkajian kita itu harus mendalam, gitu ya. Nih, ini kaitannya dengan non communication disease ya, atau penyakit tidak menular ya, yang prevalensinya itu setiap tahunnya meningkat. Kalau saya kasih di sini contohnya Cina ya. Penyakit tidak menular penyakit kronis di Cina itu tahun 93 cuma 17%. 2018 naik jadi 34,3% gitu ya. Jadi penyakit atau masalah kesehatan yang banyak terjadi di masyarakat, salah satunya adalah penyakit kronis, ya, penyakit kronis, misalnya hipertensi, ya, diabetes, kemudian apalagi penyakit-penyakit kronis, ya, yang berulang-ulang, ya, udah turun nih minggu ini, minggu depan bisa aja naik lagi, gitu ya. Jadi cara memaintain masalah kesehatan ya, cara memaintain kesehatan kita ya, salah satunya adalah konsisten untuk melakukan kebiasaan hidup sehat. Konsisten, garis bawahi kata konsisten ya, bahwa perilaku tersebut harus kita lakukan terstruktur sistematis. Ya, kalau kita mau olahraga, kita harus rencanakan olahraga dalam seminggu berapa kali, sekali melakukan berapa lama, itu ya. Kemudian ini terkait dengan penyakit tidak menular menurut data WHO ya. Uh, Ternyata penyakit tidak menular ini merupakan salah satu penyebab kematian secara global ya. Sekitar 74% orang yang menderita penyakit uh, tidak menular itu meninggal gitu ya. Nih ya. Dan umumnya terjadi sebelum usia 70 tahun gitu ya. Dan pada kalau negara-negara yang low dan middle income-nya, yang pendapatan per kapitanya rendah gitu ya, atau negara-negara berkembang gitu ya. Ini akan mempengaruhi kenapa negara berkembang ya. Karena untuk memenuhi kebutuhan hidup sehatnya akan sulit gitu ya. Boro-boro mau beli buah. Kan kita tahu bahwa menu gizi seimbang harus ada karbohidrat, protein gitu ya. Dan multivitamin dari buah-buahan, ada nasi, ada sayur, ada buah-buahan, lauk pauk gitu ya. Boro-boro mau beli lauk pauk nggak ada duitnya, gitu, misalnya ya. Nah, itu alternatif itu perlu teman-teman sampaikan di masyarakat bahwa sumber protein nggak harus dari ikan. Kalau nggak ada ikan boleh kok diganti yang lain gitu. Ya, misalnya diganti dengan tempe atau tahu, gitu ya. Atau apapun yang masyarakat punya yang punya kandungan protein, gitu ya. Banyak yang murah di pasaran ya. Ikan tongkol, ikan kembung, itu terjangkau ya menurut saya ya. Terjangkau yang bisa dibeli oleh berbagai kalangan gitu ya. Kalaupun nggak bisa beli ikan ya, beli aja tempe atau tahu gitu ya. Atau buat sendiri, punya kebun gitu ya, olah menjadi makanan sumber protein. Nah, teman-teman harus kasih contoh ya, bahwa sumber protein ini gitu ya. Sampaikan kalau Bapak nggak ada yang ini bisa ganti yang ini gitu ya. Sampaikan. Kaji. Teman-teman harus kaji. Apakah mereka udah tahu belum ya makanan sumber protein, sumber karbohidrat, gitu ya. Kaji, gitu ya. Kaji secara detail, gitu ya. Kalau pengkajian di masyarakat itu kan yang bagus teman-teman pengkajiannya adalah sesuai dengan sistem yang mengalami gangguan. Kalau teman-teman melakukan head to toe di masyarakat itu nggak bisa, di keluarga nggak bisa head to toe ya. Tapi teman-teman harus tentukan dulu. Oh, ini keluarga punya riwayat hipertensi. Berarti yang harus teman-teman perdalam pengkajiannya adalah di area
kardio dan vaskular gitu ya. Nah, di masyarakat juga sama ya. Porsinya memang lebih banyak orang yang menderita penyakit tertentu atau kelompok risiko tinggi ya. Itu yang harus teman-teman prioritaskan dulu. Yang pertama itu ya, yang sakit dulu gitu ya. Itu harus mau nggak mau ditanya. Nah, kalau di masyarakat jangan lupa nanya ini ya, keluhan utamanya ya. Kalau keluarga deh, tanyain keluhan utamanya dulu. Kalau di masyarakat mungkin general pertanyaannya. Atau bahkan bisa diwakilkan oleh tokoh masyarakat ya untuk mempotret masalah kesehatan yang terjadi di masalah masyarakat tersebut. Sebetulnya nggak perlu teman-teman masuk ke satu-satu rumah tuh nggak perlu gitu ya. Kecuali kalau teman-teman mau PSPK ya boleh masuk ke satu-satu rumah. Tapi kalau untuk pengkajian kebutuhannya mahasiswa, ya teman-teman bisa gunakan tokoh masyarakat untuk memotret masalah kesehatan yang ada di wilayah tersebut. Atau teman-teman bisa gunakan data-data sekunder dari puskesmas atau dari dinas kesehatan, ya. Nih, penyakit kronis ya atau penyakit tidak menular ya. Diperkirakan 300.000 kasus stroke terjadi setiap tahun, gitu ya. Bahkan kalau stroke ini teman-teman tidak hanya terjadi pada orang dewasa, sudah ada terjadi pada remaja, usia remaja di masyarakat ya, di masyarakat. Saya pernah rawat pasien stroke, gitu ya. Usianya masih muda sekali usianya, 28 apa 27 gitu ya, stroke. Tuh bayangkan, teman-teman, karena secara siklus kehidupan, gitu ya, dari remaja ke dewasa atau dewasa ke lansia itu eh, panjang prosesnya, masih panjang harusnya, gitu ya. Nah, itu yang harus teman-teman berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa eh, ini mau ke lansia dari usia Bapak mau ke lansia ini masih panjang. Harusnya Bapak bisa hidup sehat misalnya ya. Nah, caranya adalah Bapak harus atur dari sekarang. Kalau mau sehat pada saat usia udah tua, Bapak harus atur dari sekarang. Ibaratnya Bapak investasinya investasi sehat, gitu ya. Caranya perilaku, lakukan perilaku sehat. Makanan sehat yang konsumsi gitu ya. Itu yang teman-teman perlu sampaikan. Perbandingan data tahun 2007 dan 2013 nih. Setiap tahun mengalami peningkatan. 2018 juga mengalami peningkatan, teman-teman. Boleh nanti dicek di riset kesehatan dasar ya. Penderita stroke, penyakit jantung koroner ya. Tertinggi memang pada usia lansia ya, usia 60 tahun ke atas, yaitu 3,6% ya. Walaupun pada saat usia 75 tahun mengalami penurunan ya, tapi ini masih masih 2% ini masih banyak, teman-teman, gitu ya. Sehingga ini tugas kita bersama juga. Dan biasanya penyakit jantung koroner ini uh, mungkin karena masalahnya ada di jantung ya, jadi masyarakat sudah sedikit lebih aware gitu ya. Masalahnya adalah ini masalahnya terjadi pada jantung gitu ya. Ingat ya, silent killer itu terjadi ya pada pada sistem kardio dan vaskuler teman-teman ya. Sehingga tidak menutup kemungkinan suatu saat itu ya akan terjadi kambuh gitu ya. Kambuh atau muncul lagi itu masalah kesehatan yang tadinya udah happy-happy aja tuh pasien tuh ya. Dia konsumsi makanan yang seharusnya dia nggak makan dulu gitu ya. Sehingga timbul lagi itu masalah kesehatan, balik lagi ke rumah sakit gitu ya. Kita kan harapannya sebetulnya kalau nih pasien udah dirawat di rumah sakit, udah diperbolehkan pulang sama DPJP-nya, ya. Itu nggak balik lagi ke rumah sakit, hanya kontrol aja harusnya, nggak sampai dirawat inap, ya. Namun kenyataannya kan begitu, sampai dirawat inap, bahkan lebih lama dari perawatan sebelumnya, gitu ya. PJK umumnya lebih banyak terjadi di perkotaan. Kenapa di perkotaan? Karena aksesnya, gitu ya, lebih gampang. Mau makan tinggal GoFood, ya.
mau ini tinggal ke mall gitu ya. Segala sesuatu mudah di perkotaan ya. Sehingga mudahnya ini jadi orang tidak punya kontrol atas hidupnya dia gitu ya. Gak punya kontrol. Misalnya gak bisa ngontrol makanan yang harus dia pantang gitu ya. Karena gampang gitu ya. Karena gampangnya akses ini ya. Jadi semua yang ini bisa dijangkau gitu ya. Kalau di perkotaan kan enggak. Kalau dia pengen ini harus ke kota dulu gitu ya. Kecuali mau menggunakan yang ada di eh, kampungnya gitu ya. Ya, ya. Nih, diabetes mellitus juga 2013 prevalensinya begini gitu ya. 2018 meningkat gitu ya. Walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan, yang namanya peningkatan harus kita kontrol, teman-teman. Ya, peningkat prevalensi misalnya di 2,1. Kita harus pertahankan di angka 2,1 atau diturunkan prevalensinya. Ya, jangan sampai naik. Harapan kita seperti itu. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Ya. Pertanyaannya kenapa? Itu yang harus kita kaji nih. Perasaan dari puskesmas udah ngasih ini deh, udah di screening terus deh, gratis deh pemeriksaan gula darahnya. Tapi kok masih tinggi aja? Kan jadi pertanyaan kenapa? Nah, pertanyaan mengapa ini yang harus menjadi pemicu teman-teman untuk melakukan pengkajian lebih dalam lagi ke masyarakat tersebut. Nih, hipertensi juga. Ya, hipertensi silent killer ya teman-teman. Ya, ini harus teman-teman sadarkan ke masyarakat. Masalah masyarakat ya pada saat hipertensi kadang-kadang nggak terima. Saya nggak punya riwayat hipertensi, gitu ya. Hipertensi apa namanya? Yang namanya tekanan darah itu kan bisa aja fluktuatif ya. Kadang dia stabil, kadang dia naik, kadang dia turun banget gitu ya. Yang harus teman-teman tekankan ya pada saat melakukan pengajian adalah teman-teman harus eh, tanya gitu ya secara lebih dalam lagi kalau misalkan ketemu orang yang punya riwayat, misalnya riwayat DM, ada anggota keluarganya punya riwayat hipertensi, itu tanya yang detail. Kalau di masyarakat, potretnya adalah eh, tanyakan berapa orang yang sering mengeluh atau sering berobat ke puskesmas karena ini, gitu ya. Atau wawancara sama kapus juga boleh, sama perawat puskesmas boleh ya, yang sudah mengetahui gambaran di wilayah tersebut ya. Hipertensi prevalensinya 25,8% ya. Ini tinggi teman-teman ya. Penyakit liver ini juga sama. Penyakit liver ini kan penyebabnya karena virus ya. Nah, sebetulnya ini juga bisa dicegah teman-teman. Hepatitis nih contohnya. Umumnya kan penularannya oral dan fekal ya. Oral dan fekal. Artinya kita harus kalau penyakit itu kita harus tahu port entry-nya apa gitu ya. Sehingga kita bisa close gitu ya. Bisa pangkas dari port de entry. Kalau misalkan port de entry-nya dari mulut gitu ya, oral, kita bisa apa namanya? Saring gitu ya. Apa jenis makanan yang harus kita konsumsi ya? Apa yang boleh dan tidak boleh gitu ya. Berapa banyak yang harus saya makan? Berapa kali saya harus makan gitu ya. Jadi harus tahu port de entry-nya. Misalnya HIV gitu ya. Port de entry melalui cairan tubuh. Saya merasa saya ada luka ya di bagian tubuh atau di tangan deh gitu ya. Yang bisa menjadi jalur masuknya virus ke tubuh saya gitu ya. Kan kita bisa close gitu ya. Artinya saya harus blok nih jangan sampai itu darah cairan tubuhnya si pasien ini masuk ke saya. Gunakanlah sarung tangan ya. Tapi harus memahami pot de entry. Perawat dulu yang harus paham, baru sampaikan ke pasien. Ya, jangan menyampaikan pot dengan bahasa-bahasa yang susah dipahami, pot de entry. Ganti itu, istilahnya. Bu, ini kan jalur masuk kuman ke tubuh ibu kan melalui ini, gitu ya. Caranya supaya dia nggak masuk, caranya begini, gitu ya.
Sampaikan secara jelas. Tawarkan, ada yang mau ditanyakan, Bu? Atau ada bagian yang saya jelaskan tadi yang belum dipahami? Di bagian mana? Ya, sampaikan. Oke. Ini angka kesakitan pada laki-laki ya. Morbiditas, angka kesakitan, lama sakit. Ya. Ah, contohnya morbiditas, angka sakit berapa banyak? Ya. Angka kejadian penyakit A. Ya. Berapa lama sih rata-rata ini harus dirawat? Atau berapa lama ini dari pertama rawat sampai dengan sembuh? Ya. Termasuk siapa yang melakukan perawatan? Perawat puskesmas, perawat kesehatan komunitas, tidak setiap hari datang ke wilayah tersebut. Biasanya dijadwalkan, misalnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Ya, karena yang namanya komunitas itu kan luas ya. Satu desa aja bisa belasan RW. Satu RW bisa 7, 6, 9 RT itu ya. Dalam satu hari aja ya, impossible bisa ngabisin semua RT yang ada di RW tersebut. Paling satu RT atau 2 RT aja yang bisa diakomodir gitu ya. Selebihnya ya besok lagi atau enggak minggu depan lagi gitu ya. Disampaikan. Nih, faktor yang menghambat ya kesehatan pada faktor yang menghambat kesehatan pada laki-laki ya. Pola perawatan uh, medis gitu ya. Nah, yang namanya pola teman-teman harus tahu ya. Pola artinya ada sesuatu gitu ya yang berpola. Misalnya ya, uh, harusnya dia kontrol nih menderita penyakit tertentu sudah selesai dirawat, udah dijadwalkan kontrol di hari ini gitu ya. Tapi pada hari tersebut nggak datang, padahal obatnya udah habis, gitu ya. Sehingga apa? Ada space waktu yang bisa memberikan peluang terjadinya masalah kesehatan, gitu ya. Pada saat dia datang kontrol, ini petugas kesehatannya ngamuk-ngamuk, gitu ya. Kenapa nggak datang? Nah. Coba kalau datang, bla 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 bla. Tetap petugas kesehatannya ya. Kemudian pola itu berarti jenis, frekuensi, durasi, ya. Kalau kaitannya dengan preventif tadi, itu ya. Kalau terkait dengan perawatan medis, pola perawatan medis artinya ya, bagaimana kalau dia sakit dia ngapain? Kadang-kadang kan kalau di masyarakat kalau sakit-sakit dikit dia nggak mau datang ke puskesmas ya. Ah, ah, diemin aja. Nah, diemin aja itu yang beresiko menimbulkan masalah kesehatan, gitu ya. Harus ada action. Walaupun dengan menggunakan sumber daya yang ada di rumah atau di lingkungan sekitar gak masalah itu ya. Action dulu. Akses terhadap perawatan. Ini iya jelas mempengaruhi gitu ya. Boro-boro dia mau sehat ya. Orang puskesmas aja jauh gitu ya. Puskesmasnya ada di kampung sebelah. Dan jarak dari kampung saya ke kampung sebelah itu 3 jam misalnya. Ya lebih daripada saya udah menggigil ya. Di sini udah menggigil nih. Boro-boro mikirin puskesmas, jalan kaki puskesmas ya. Lebih baik saya banyak minum aja deh dulu ya. Saya minum ini aja dulu gitu ya. Pertimbangannya seperti itu ya. Ada juga pertimbangan keuangan. Orang yang benar-benar nggak mampu ya. Jadi seperti tertahan gitu ya. Punya penyakit tertentu yang harusnya dia berobat jadi nggak berobat gitu ya. Karena keuangan. Faktor waktu, nggak ada waktu ini umumnya pada kelompok kerja ya. Pekerja usia produktif, nggak ada waktu datang ke puskesmas. Ini kejadian juga pada saat saya residen gitu ya. Aduh, saya siang kerja, malam puskesmas tutup. Tanya ya, kurangnya promosi kesehatan gitu ya. Promosi kesehatan ingat tidak hanya diberikan oleh petugas kesehatan ya. Kader juga saat ini bisa memberikan promosi kesehatan. Bahkan orang-orang selain kader yang sudah kita latih ya, bisa mempromosikan kesehatan, gitu ya. Jadi tugasnya teman-teman sebagai perawat adalah latih itu kader, latih itu tokoh masyarakat, supaya mereka jadi perpanjangan tangan kita
Karena kita nggak 1 kali 24 jam di wilayah tersebut. Yang memotret 1 kali 24 jam, ya, kesehatan, kondisi kesehatan yang ada di wilayah tersebut adalah tokoh masyarakat, kader RT RW, gitu ya. Jadi pastikan teman-teman latih orang-orang ini untuk membantu penanganan masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Ya, paling tidak mereka bisa berkoordinasi dengan petugas kesehatan ketika masalah kesehatan terjadi, ya. Nih, akses pelayanan kesehatan, pendidikan dan pekerjaan, ya. Pendidikan kaitannya dengan literasi nanti, ya. Kurangnya literasi kesehatan, ya. Pengetahuan kesehatannya yang kurang, gitu ya. Pekerjaan tadi yang saya sampaikan, ya. Pekerjaan rumah tangganya nggak sempat deh saya ngurusin rumah tangga, anak saya nangis terus, bla bla bla, banyak banget ya yang disampaikan ke petugas kesehatannya, ketika petugas kesehatannya komplain, kok nggak ada yang datang ke puskesmas, gitu ya. Tipe keluarga dan status perkawinan, gitu ya. Ada yang keluarga yang punya apa namanya habit, ya, punya pola tersendiri di keluarga tersebut bahwa kalau lagi sakit demam batuk pilek, udah nggak usah ke puskesmas dulu deh, gitu ya. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang baik, yang bagus, ya, yang kayaknya saya perlu puskesmas deh dicek, gitu ya. Ya, ininya teman-teman harus tanamkan di dalam masyarakat bahwa screening itu penting, ya. Tindakan preventif itu penting, gitu ya. Kalau sakit cepat segera terdeteksi, mempermudah proses penyembuhan, penanganannya jadi gampang, gitu ya. Itu ya yang teman-teman perlu sampaikan. Ini strategi promosi kesehatan, ya. Penyakit jantung kroner dan sindrom metabolik, ya, teman-teman bisa berikan edukasi kesehatan untuk mengidentifikasi resiko PJK ini, gitu ya. Sindrom metabolik ini gangguan metabolisme tubuh, ya. Ya, namanya sindrom sekumpulan gejala, itu ya. Gejala yang kaitannya dengan metabolisme, ya. Hipertensi, ya. Hipertensi ini ada pasenya itu fase asimptomatik, ya, yang nggak ada gejala sama sekali. Ya, kita nggak, kadang-kadang kita nggak tahu bahwa kita ini tekanan darahnya itu tinggi, punya hipertensi, gitu ya. Karena asimptomatik, nggak ada gejala sama sekali, gitu ya. Kalau penyakit lain punya sign-nya, ya, ada warning lah ibaratnya. Tapi hipertensi itu sometimes asimptomatik, gitu ya. Sehingga tindakan yang diperlukan adalah screening. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Identifikasi resiko ini kan juga screening. Diabetes. Teman-teman perlu edukasi plus screening. Edukasi, tapi teman-teman screening juga, gitu ya. Kalau nggak cukup, nggak puas dengan hasil pemeriksaan GDS, ya, atau GDP, arahkan ke fasilitas layanan kesehatan yang lengkap yang bisa memeriksa misalnya HbA1c, gitu ya. Artritis, ya, radang sendi, ya, pencegahan deformitas sendi dan modifikasi gaya hidup, gitu ya. Contohnya alat bantu jalan, gitu ya. Kemudian kalau lansia, pastikan kamar mandinya ada gagang buat pegangan, gitu ya. Oke, osteoporosis 25% sampai 50% terjadi pada wanita wanita post menopause, gitu ya. Ini ada jurnalnya, ya, teman-teman, gitu ya, bahwa memang semakin tua, itu ya, pada saat menopause, ya, dari menopause ke post menopause, ya, itu sudah mulai terjadi itu pengeroposan tulang, gitu ya, yang tidak dapat disembuhkan. Artinya karena ini tidak dapat disembuhkan, kita bisa lakukan pencegahan dini, ya. Ada banyak, ya, kita harus tahu, ya, apa sih yang bagus, yang sehat buat tulang, gitu. Oh, misalnya berjemur, gitu ya, di bawah sinar matahari, gitu ya. Tapi lihat juga berjemurnya jam berapa dulu, gitu ya. Jangan sampai gosong, gitu ya. Sampaikan, teman-teman harus edukasi, Bu, Pak, Bu, berjemur bagusnya jam segini, gitu ya. Karena bla bla bla, gitu ya. Sampaikan. Atau bila diperlukan berikan suplemen yang bagus buat tulang.
Ya. Kanker paru, 85% hingga 90% klien kanker paru ini memiliki riwayat merokok. Sekarang pajak pajak rokok udah lumayan tinggi gitu ya dibandingkan dulu gitu ya. Tapi masih aja ada yang ngerokok. Bahkan udah jelas-jelas ada di kemasan rokok ada gambar yang seram gitu ya. Masih ada aja yang ngerokok gitu ya. Dan memang rokok ini sifatnya adiktif gitu ya. Bikin candu gitu ya. Kalau nggak ngerokok jadi kayak kecarian. Atau bahkan ada yang mengeluh kalau nggak ngerokok itu rasanya asem gitu ya. Itu beberapa teman saya yang ngerokok itu mengeluhnya begitu. Rasanya asem katanya gitu ya. Oke. Riwayat kanker paru ini terjadi eh, pada sekitar 20% ya orang perokok itu menderita kanker paru ya. Dan biasanya terdiagnosis di stadium lanjut ya. Karena gejala-gejalanya itu sama kayak batuk-batuk biasa, teman-teman. Batuk yang gitu ya. Orang-orang nggak ngeh ya. Penderitanya nggak ngeh bahwa itu kanker paru ya. Dikira cuma batuk biasa ya. Dikira cuma TB. TB aja udah bahaya banget gitu ya. Ingat TB itu bahaya teman-teman. Penularannya cepat ya. Kalau HIV ini kan penularannya lewat cairan tubuh. Artinya kalau tubuh kita prima, fit ya, risiko tertular bisa dikurangi ya. Selain dengan menggunakan APD ya. Oke. Cara mencegahnya adalah jangan mulai merokok ya. Kalau dia belum pernah merokok sama sekali, jangan sekali-sekali memulai ya. Atau kalau memang udah perokok, stop merokok. Nah, caranya itu yang penting kita ajarkan ke masyarakat. Cara berhenti ngerokok kan nggak bisa yang plek langsung berhenti itu nggak bisa. Nah, tubuh kita ini kan udah tercemar gitu ya, ibaratnya sama asap rokok. Ibaratnya karena ini kan adiktif sifatnya itu. Jadi kita tubuh kayak nyari-nyari gitu ya. Jadi perlahan-lahan menguranginya itu harus bertahap ya, nggak bisa instan. Kanker payudara, kemungkinan kematian akibat kanker payudara sekitar 1 dari 35 orang. Faktor risikonya bisa dari riwayat pribadi atau keluarga. Ya, ada keluarga yang pernah mengalami kanker payudara, kemungkinan ya bisa iya bisa enggak ya, bisa iya bisa enggak. Saya juga beresiko. Nah, karena saya beresiko, saya harus screening deh, ya. Atau minimal sadari deh, gitu ya. Terdiagnosis kanker payudara 60% dibandingkan ya orang yang punya riwayat pribadi atau riwayat keluarga mengalami kanker payudara akan terdiagnosis kanker payudara lebih besar dibandingkan populasi pada umumnya yang enggak punya riwayat ya. Dan uh, orang yang punya riwayat kanker gitu ya, kanker ovarium nih contohnya, lebih beresiko menderita kanker ovarium dibandingkan dengan populasi umum ya. Cara preventifnya adalah screening, nggak lain, screening ya. Oke, kanker serviks 20 ini juga banyak di masyarakat ya, lumayan banyak. 20% penyakit ganas pada wanita terjadi pada saluran genital nih ya, serviks. Caranya adalah lakukan pap smear 3 tahun pasca mulai senggama ya. Dilanjutkan setiap 3 tahun sampai usia 65 tahun. Ini protap ini saya dapatkan ketika saya ikut workshop dari Kemenkes ya dan vaksin HPV ya awal di usia 11 atau 12 tahun. Ya. Boleh teman-teman cross check ya. Ini jadi bahan diskusi kita. Kalau misalkan teman-teman menemukan yang lain ya silakan nanti ya disampaikan melalui link. Ya, protap ini saya temukan, saya dapatkan pada saat saya ikut seminar workshop
yang diadakan Kemenkes beberapa bulan lalu, ya. Kanker endometrium, tanda paling umumnya, ya, sekitar 90% pada wanita itu yang mengalami kanker endometrium ini terjadi perdarahan pada vagina yang abnormal, gitu ya. Perdarahan pasca menopause. Contohnya ya, perdarahan pasca menopause. Menopause kan harusnya tidak ada siklus menstruasi lagi ya. Ya, tapi keluar bercak darah, ya bahkan nggak henti-hentinya gitu ya. Itu tanda tanya. Artinya, kalau teman-teman punya klien yang memiliki keluhan tersebut, teman-teman bisa rekomendasikan untuk datang ke fasilitas layanan kesehatan. Pak, Bu, gitu ya, saya menduga ini. Tapi untuk memastikan, Bapak Ibu bisa langsung datang ke puskesmas atau bisa langsung datang ke rumah sakit. Ya, ke poli tapi ya, ke poli. Ya, ke poli, sampaikan sama petugas kesehatan di sana keluhan yang Ibu rasakan. Apa? Ya, yang terjadi apa? Bagaimana? Sampaikan sejelas-jelasnya sehingga penanganannya juga tepat, ya. Kanker ovarium, insidennya meningkat pada usia 75 sampai 79 tahun ya, yaitu 56,7 per 100. Eh, Tanda dan gejalanya adalah terjadinya pembesaran perut atau adanya keluhan pencernaan. Ya, tindakan preventifnya adalah USG transvaginal dan tes darah untuk mendeteksi CA125 ya. Kanker prostat ya. Penyebab utama kematian akibat kanker pada laki-laki ya. Jadi ingat teman-teman juga harus sampaikan ke kliennya yang laki-laki ya. Pak, Bu, gitu ya. Udah pernah ikut screening belum? Atau kalau misalkan punya keluhan seperti ini ya, sulit buang air kecil, ada kandungan darah pada air kencing atau sperma, sulit ereksi dan sebagainya. Pak, Bu, sudah pernah ikut screening ini belum? Dari beberapa gejala, tanda dan gejala yang saya temukan, dari yang Bapak ceritakan, saya menduga ini, ya dugaan saya ini. Cuma untuk menegakkan dugaan saya apakah benar apa tidak, Bapak saya rekomendasikan untuk ini ya. Sampaikan, berikan edukasi, gitu ya. Gimana buang air kecilnya gitu ya. Kalau kaji, aduh susah mesti ngedan misalnya. Di air kencingnya ada kemerah-merahan nggak? Atau ya normalnya kan pada saat bangun tidur misalnya ada ereksi, Bapak mengalami kendala ereksi apa tidak gitu ya? Atau ada kesulitan nggak? Atau ada kendala nggak pada bagian itu gitu ya? Kaji ya dengan caranya teman-teman ya. Oke, pinggul bagian bawah. Ini yang harus teman-teman kaji ya. Sehingga perlu teman-teman edukasi nanti ya. Memang menyadarkan masyarakat itu progresnya itu nggak instan ya, nggak sekali sampai langsung plek gitu nggak. Kadang-kadang ada harus beberapa kali. Nih ya, tingkat pencegahan masalah kesehatan pada orang dewasa. Pencegahan primer itu kita berikan pendidikan kesehatan. Yang pertama. Terus yang kedua specific protection. Ah, Pencegahan yang spesifik apa sih gitu ya? Perlindungan spesifik apa sih? Kalau saya mau terlindung dari TBC, saya harus ikut vaksin A gitu ya. Vaksin A, B, C gitu misalnya. Kalau saya mau cegah penyakit ini, saya harus eh, melakukan ini. Sampaikan, Pak, Bu, ya Bapak Ibu ini kan berisiko tinggi gitu ya. Menderita ini karena bla bla bla. Saya rekomendasikan Bapak Ibu bla 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 bla. Tetap keputusan akhirnya ada di klien atau keluarga. Yang penting kita kasih pandangan aja, gitu ya. Edukasi, ya. Lalu pencegahan sekunder, deteksi dini, yang screening tadi.
pencegahan tersier, mencegah komplikasi ya lebih lanjut ya atau sifatnya rehabilitasi supaya kembali ke kondisi semula sebelum dia sakit. Agak ngeheng ya, sebentar. Nih, tugas perawat kesehatan masyarakat kita memberikan perawatan langsung ya. Kalau kita menemukan masyarakat ya yang menemukan keluhan A, B, C, D ya, lakukan tindakan keperawatan untuk meringankan gejala minimal ya, meringankan atau menghilangkan gejala. Makanya ya, tanyakan keluhannya, Pak, Bu, yang Bapak Ibu rasakan sekarang apa? Nah, dari keluhan si klien ini, teman-teman tangani langsung dengan tindakan mandirinya seorang perawat dulu ya. Karena kalau di masyarakat itu nggak mikir-mikir obat dulu kita. Ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan tanpa obat dulu? Ya, pendidik ya, kita memberikan edukasi kesehatan, promosi kesehatan ya. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebetulnya. Lalu kita juga sebagai konselor ya, kita juga berperan sebagai pendengar yang aktif ya terhadap keluhan kesehatan masyarakat ya. Apa keluhannya masyarakat saat ini? Kita dengarkan, kita sampaikan ya. Menurut pandangan saya seperti ini, Pak. Ya, saran saya seperti ini. Bagaimana kalau kita melakukan ini? Kita lakukan sama-sama dulu. Nanti setelah Bapak bisa lakukan ini setiap hari atau setiap minggu, gitu ya. Jadi gunakan pendekatan-pendekatan yang bisa diterima di masyarakat. Itu kaitannya dengan strategi. Jalan-jalan ke Kabupaten Bengkaya, jangan lupa ajak Siti ini. Jika kamu ingin disayang, bagikan senyum hari ini, itu ya. Baik teman-teman, materi terkait dengan asuhan perawatan dewasa ya. Sekian ya. Tidak terlalu banyak memang materinya kalau untuk perawatan agregat dewasa gitu ya. Tapi yang lebih penting yang teman-teman kuasai pada agregat ini adalah strategi gitu ya. Kalau di masyarakat kan eh, format pengkajiannya kalau di masyarakat itu kan sama, menggunakan CAP sebetulnya. Community as a partner yang ada beberapa core dan subsistemnya. Data demografi, statistik vital, sejarah, etnik gitu ya. Dan subsistemnya itu sama gitu ya. Nah, setelah tahu ya, kan tiap-tiap agregat ini kan punya masalah sendiri ini kelompoknya. Misalnya pada anak-anak masalah keperawatannya apa-apa aja, masalah kesehatan pada dewasa apa-apa aja. Nah, pendekatan yang digunakan pada saat melakukan intervensi perawatan itulah yang berbeda gitu ya. Kalau secara ASKEP itu prosesnya akan sama gitu ya. Dari pengkajian sampai dengan evaluasi, prosesnya akan sama seperti itu. Intervensi yang berbeda ya, sesuai dengan tiga level pencegahan, strategi yang digunakan yang berbeda ya. Ingat ya, setiap agregat ini punya dasar kita apa sih yang harus dikaji pada agregat dewasa, apa yang harus dikaji pada agregat anak-anak, khasnya apa sih gitu. Nah, punya dasar itu sebetulnya ya yang harus teman-teman kuasai ya. Baik. Itu saja mungkin dari saya materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau ada pertanyaan, boleh teman-teman sampaikan di Adlink ya. Adlink itu kan ada menu untuk diskusi kan, gitu ya. Kalau ada yang kurang dipahami terkait dengan penjelasan materi hari ini, teman-teman boleh sampaikan melalui Adlink. Nanti saya akan jawab gitu ya via Adlink. Uh, Adlink itu saya kasih notifikasi sehingga setiap uh, notifikasi ya pertanyaan ataupun saran gitu ya yang masuk ke Adlink itu akan ternotis ke saya dan langsung saya respon biasanya ya kalau itu sifatnya bertanya gitu ya. Baik, pastikan teman-teman akses
link YouTube yang saya share ya, karena saya akan monitor kehadiran melalui YouTube ya. Baik, sekian dari saya teman-teman, tetap semangat. Kemungkinan materi dari saya ini terakhir ya, sepertinya ya. Sepertinya ini materi terakhir dari saya. Minggu berikutnya teman-teman udah ketemu sama Bu Lisna Nuryanti itu ya. Beliau akan menjelaskan terkait dengan asuransi perawatan pada agregat uh, lansia, terapi komplementer dan beberapa penyakit yang khas terjadi di masyarakat ya. Baik, tetap semangat ya teman-teman. Mohon maaf kalau saya hanya bisa akomodir melalui mm, video YouTube gitu ya, karena saya merasa lebih efektif gitu ya. Kalau saya menjelaskan melalui rekaman video ini, jadi teman-teman bisa nonton kapan aja gitu ya. Kapan aja teman-teman punya waktu luang, teman-teman bisa tonton penjelasan materi dari saya, bisa diulang-ulang juga gitu ya. Sehingga saya berpikir akan lebih efektif seperti itu gitu ya. Semoga tidak menjadi kendala yang berarti buat teman-teman gitu ya. Tetap semangat untuk berproses gitu. Ingat teman-teman di akademik di prodi S1 ini teman-teman sudah di semester akhir. Tinggal nunggu beberapa bulan lagi atau bahkan beberapa minggu lagi kalau teman-teman hitung gitu ya. Teman-teman sudah lulus S1, tinggal lanjut NERS saja. NERS tidak terlalu memberatkan menurut saya ya, karena teman-teman praktiknya di rumah sakit tempat teman-teman bekerja itu ya. Jadi seharusnya tidak terlalu berat. Pembimbingan juga nggak terlalu setiap hari dosen kelahan tuh nggak setiap hari itu ya. Ada jadwalnya gitu ya, sehingga harusnya lebih enjoy itu ya. Baik teman-teman, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam. Selamat melanjutkan shift untuk yang dinas malam, yang dinas pagi dan dinas siang. Selamat beristirahat. Yuk, saya izin leave ya.